adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Istilah new normal saat ini sangat mudah ditemui masyarakat dalam berbagai platform media. New normal dikatakan sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus corona yang angka kesembuhannya makin meningkat. Beberapa daerah telah membuat aturan terkait penerapan new normal sambil terus melakukan upaya pencegahan COVID-19. Masyarakat diharapkan mengikuti aturan tersebut dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Protokol new normal. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama pandemi COVID-19. Dalam protokol tersebut, negara harus terbukti mampu mengendalikan penularan COVID-19 sebelum menerapkan new normal. Pengendalian ini juga harus bisa dilakukan di tempat yang memiliki kerentanan tinggi. Misalnya, panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan wilayah dengan banyak penduduk. Langkah pengendalian dengan pencegahan juga harus diterapkan di tempat kerja. Langkah-langkah pencegahan di tempat kerja mulai ditetapkan seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan etika pernapasan. Kata Direktur WHO untuk Eropa Henry P. Klug dikutip dari situs resmi Lembaga Kesehatan Dunia tersebut. Berikut, kajian awal pemulihan ekonomi yang akan dilakukan Indonesia secara bertahap, yang juga merupakan kajian awal Kemenko Perekonomian. Fase 1, 1 Juni 2020. Industri dan jasa bisnis ke bisnis atau B2B dapat beroperasi dengan social distancing, persyaratan kesehatan, jaga jarak termasuk pakai masker. Toko, pasar, dan mal belum boleh beroperasi dikecualikan untuk toko penjual masker dan fasilitas kesehatan. Sektor kesehatan full beroperasi dengan memperhatikan kapasitas sistem kesehatan. Kegiatan lain sehari-hari outdoor untuk dilarang berkumpul ramai maksimal 2 orang di dalam satu ruangan. Fase 2, 8 Juni 2020. Toko, pasar, dan mal diperbolehkan pembukaan toko-toko tanpa diskriminasi sektor atau protokol ketat. Meliputi pengaturan pekerjaan, melayani konsumen, dan tidak diperbolehkan toko dalam keadaan ramai. Usaha dengan kontak fisik atau salon, spa, dan lain-lain belum boleh beroperasi. Kegiatan berkumpul ramai dan olahraga outdoor masih belum diperbolehkan. Fase 3, 15 Juni 2020. Toko, pasar, dan mal tetap seperti pada fase 2. Namun, ada evaluasi untuk pembukaan salon, spa, dan lain-lain dengan protokol kebersihan ketat. Kegiatan kebudayaan diperbolehkan dengan menjaga jarak. Contoh, kegiatan kebudayaan tersebut antara lain pembukaan museum, pertunjukan naun dengan tidak adanya kontak fisik atau tiket jual online, dan menjaga jarak. Kegiatan pendidikan di sekolah sudah boleh dilakukan, namun dengan sistem shift sesuai jumlah kelas. Olahraga outdoor diperbolehkan dengan protokol. Sudah mulai mengevaluasi pembukaan tempat untuk pernikahan, ulang tahun, kegiatan sosial dengan kapasitas lebih dari 2-10 orang. Fase 4, 6 Juli 2020. Pembukaan kegiatan ekonomi seperti di fase 3 dengan tambahan evaluasi. Pembukaan secara bertahap, restoran, kafe, bar, tempat gym, dan lain-lain dengan protokol kebersihan yang ketat. Kegiatan outdoor lebih dari 10 orang. Traveling keluar kota dengan pembatasan jumlah penerbangan. Kegiatan ibadah, masjid, gereja, pura, wihara, dan lain-lain sudah boleh dilakukan dengan jumlah yang dibatasi.
kegiatan berskala, lebih dari yang disebutkan masih terus dibatasi. Pasal 5, 20 dan 27 Juli 2020. Evaluasi untuk fase 4 dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi lain dalam skala besar. Akhir Juli atau awal Agustus diharapkan sudah membuka seluruh kegiatan ekonomi. Namun, tetap mempertahankan protokol dan standar kebersihan juga kesehatan yang ketat. Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi secara berkala, sampai vaksin bisa ditemukan dan disebarluaskan. Kalau buat di usaha bisnis gini bisa dibilang menghambat juga. Sebenarnya bagus gitu ya, bagus karena semua kan butuh kebutuhan juga ya. Misalkan kayak ini kan bisnis gini kan orang harus ngecek barang segala macam. Jadi untuk proses ngecek sini orang jadi ragu juga kan. New normal sama yang udah masih agak sepi. Ya, bagus sih asal masyarakatnya peduli atas kesadarannya sendiri, rajin cuci tangan dan lain sebagainya. Kebayang sih jadi segalanya dipersulit, kayak mau ngurus-ngurus KTP ke kelurahan sulit karena nggak bisa tatap muka. Ya ekonomi Indonesia pasti hancur sih menurut saya, karena kan sektor-sektor industri pasti tutup dan lain sebagainya, pasti banyak tingkat pengangguran pasti ini semakin meningkat. Parahnya itu kita susah kemana-mana dan orderan juga sepi, Mas. Menghambat benar deh, Mas. Menghambat benarnya kayak gimana tuh? Ya, omsetnya jadi berkurang. Biasanya sampai yang ukuran ininya 16 strip ya. Biasa kita sampai 21 malah melebihin. Sebenarnya pemerintah udah menjalankan bagus, tapi masyarakatnya agak kurang menjalankan. Umpamanya memakai masker masih agak berkurang. Susah juga sih kayak buat mencari apa juga gitu untuk keluarga, untuk kayak adik-adik juga sih gitu, Mas. Kalau dalam usaha ya ada penghambatan. Dan kalau dari omset sih kan kita kan pedagang hobi ini kan pakai gelaran yang kayak jauh banget itu turunnya Kak, dari sebelum corona sampai sesudah corona ini pasti omsetnya turun banget Kak. Harus punya kebijakan baru lagi untuk mengatasi corona ini yang lebih bijak. Ya harapan saya semoga pemerintah dari presiden, dari menteri-menterinya ya harus cepat menangani lah normal atau apa sih aturan-aturan yang bisa bikin kita lebih disiplin. Protokol kesehatannya diperketat sama protokol PSBB-nya diperketat aja, protokol kesehatannya. Kayak kemarin denda jika nggak gunain masker, dan banyak social distancing yang bisa dilakukan asal nggak mengganggu sektor industri, gitu aja.
buat pemerintah gimana caranya untuk bisa kembali normal lagi aja. Kita mah namanya di online ya, kita kan sering kemana-mana aja nih. Mudah-mudahan semenjak corona ini mulai udah ada new normal ini, mudah-mudahan jangan bertambah lagi lah. Pemerintah harus kayak tegas, bener-bener tegas gitu, ngikutin Daripada kayak nambah korban lagi gitu ya, kan. ngikutin negara-negara lain lah gitu, harus bener-bener ada protokol kesehatan, terus itu kayak polisinya atau apanya turun juga semua untuk menjaga kita juga, jaga jarak juga. Kalau saya masukan untuk pemerintah, ya semoga bisa cepet-cepet ditangani lah dengan baik lah. Mereka punya ahli buat cari cara gimana untuk menanggulangi virus corona, itu aja. Soalnya kita nggak punya ilmu tentang bagaimana menyembuhkan virus corona gitu. Jadi ya semoga pemerintah bisa cepet dapat cara untuk bisa menyelesaikan virus ini, gitu aja.